Halo guys, kembali lagi di channel Ceria. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul The Wurat, film yang dirilis pada tahun 2018. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang berjalan bersama pria tua. Di tempat lain, seorang waris tunggal keluarga Sadaibu yang bernama Dorion sedang berkunjung di kuil biksu. Dorian pun membicarakan tentang membasmi roh jahat, tapi biksu itu berkata bahwa Dorian tidak akan bisa mengalahkan roh jahat itu. Mendengar perkataan biksu, Dorian lantas melemparkan uang koin kepada biksu lalu pergi. Di tempat lain, seorang laki-laki tua dan seorang gadis sudah sampai di kediaman keluarga Sadaibu. Setelah sampai, Pak Tua memberi hormat kepada Ibu Manim. Bagi yang belum tahu arti Manim, Manim merupakan sebutan untuk nyonya di keluarga bangsawan. Kita kembali ke alur cerita film. Setelah memanggil beberapa kali, Ibu Manim akhirnya keluar. Setelah melihat seorang gadis yang dibawa pembantunya, nyonya besar lantas kembali ke ruangannya. Setelah keluar dari pintu, Pak Tua itu bertemu dengan Dorian. Dorian lantas bertanya, siapa gadis di belakang? Dengan ketakutan, Pak Tua itu menjawab, dia seorang pembantu calon pengantin Yondo. Setelah sesampainya di rumah, Pak Tua ditanya istri tersayang. Istri dia bertanya, seperti apa calon istri Yondo? Pak Tua itu lantas menjawab, sejak kecil gadis itu sudah yatim piatu. Bersyukur masih ada orang mau menampung dia. Sementara di rumah keluarga Sadaibu, Dorian sedang berbicara kepada Ibu Manim. Dorian yang ingin membasmi roh jahat. Dorian mengajukan diri, dia yang akan menikah menggantikan Yondo. Sementara itu, Ibu Manim tidak mengizinkan karena Dorian lah pewaris satu-satu keluarga Sadaibu. Ternyata pernikahan Yondo hanyalah untuk mengelabui setan supaya tidak membunuh Dorian. Dorian yang keras kepala memutuskan bahwa dia yang akan menikah dengan gadis itu. Singkat cerita, pada malam pertama, Dorian yang tertidur pulas diserang oleh roh jahat. Dorian yang mengetahui dia terbangun. Di saat keluar rumah, Dorian melihat pengawalnya telah mati semua. Dorian lantas mencari di mana roh iblis. Sementara itu, istri Dorian yang terbangun tidak melihat Dorian. Di sampingnya, dia lantas bergegas mencari Dorian. Di gubuk kecil, Dorian diserang oleh roh iblis. Dorian sempat memberikan perlawanan, tetapi Dorian harus mati di tangan roh iblis. Yori, istri Dorian yang melihat suaminya dia menghampiri Dorian. Tetapi di saat melihat Dorian, ternyata Dorian sudah mati. Keesokan hari, seorang biksu mencoba mengusir roh iblis, tetapi Ibu Manim berkata, inikah kekuatan Buddha, mengusir roh jahat saja tidak mampu. Setelah mendengar ucapan itu, biksu lantas pergi. Setelah pemakaman Dorian, Emin lantas berkata kepada Ibu Manim untuk mengusir Yori. Tetapi Ibu Manim memutuskan bahwa Yori akan tinggal di kediaman Sadaibu selama 100 hari lagi. Emin pun mengerti apa yang dimaksud Ibu Manim. Apakah Yori sudah hamil atau belum? Singkat cerita, di saat Yori memberi teh kepada Ibu Manim, dia mual dan terjatuh. Emin lantas mau memukul Yori, tetapi dilarang oleh Ibu Manim. Ibu Manim lantas menyuruh tabib untuk mengecek Yori. Tabib pun berkata, selamat, dia hamil, kemungkinan anaknya laki-laki. Karena takut dengan kesehatan kandungan Yori, Ibu Manim menyuruh Yori tidur di rumah Sadaibu. Sementara itu, di tempat lain, Taehyun memaksa Yondo untuk memuaskannya. Pagi harinya, Ibu Manim pergi ke Seoul untuk menemui seorang penyihir yang terkenal. Tidak berlangsung lama, penyihir yang terkenal itu pergi ke rumah besar Sadaibu. Di saat pengusiran roh jahat, penyihir yang terkenal malah memuntahkan cairan hitam. Ibu Manim lantas bertanya kepada penyihir, apakah kamu bisa mengusir roh iblis itu? Penyihir lalu berkata, roh jahat itu tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa ditenangkan supaya tidak mengganggu lagi.
Setelah berbicara kepada Ibu Maning, penyihir lantas keluar dan menemui Yori untuk memberikan mantra penolak bala. Tetapi di saat penyihir memegang Yori, dia seketika melihat masa lalu Yori. Pada malam hari, Ibu Maning yang melakukan ritual, dia diserang oleh roh iblis. Di tempat lain, anak buah penyihir melakukan ritual di gunung. Seketika itu mereka langsung diserang oleh roh iblis dan mereka semua wassalam. Setelah ritual untuk menenangkan roh iblis, Ibu Mani menampak berbeda dari sebelumnya. Dulu yang pemarah, sekarang nampaknya ramah lembut. Ibu Mani lantas memberikan kunci gudang kepada Yori untuk mengambilkan buah-buahan. Tetapi di saat Yori mengambil buah di gudang, dia melihat sosok orang tua. Yori lantas berteriak. Tidak lama kemudian Ibu Mani datang. Ibu Mani lantas memarahi Yori. Tetapi di saat melihat Daegam yang sudah pulih, dia bersyukur. Malam harinya Ibu Mani bercerita bahwa Daegam adalah suaminya. Dia dimasukkan ke dalam gudang karena gila untuk menghilangkan aib keluarga Sadebu. Singkat cerita, pada malam hari Yori bermimpi melihat Daegam bersama seorang wanita. Wanita itu bercerita bahwa dia sedang hamil anak Daegam. Daegam lalu berbicara, "Kamu itu pelacur yang banyak ditiduri pria lain." Lalu wanita itu mengancam Daegam, dia akan memberitahu kepada semua orang tentang aib Daegam. Daegam yang sangat marah menyuruh pengawalnya untuk menculik Yuin. Tiba-tiba Yori terbangun dari mimpi. Di pagi hari, penyihir mengunjungi Yori dan memberi peringatan untuk cepat pergi dari kediaman keluarga Sadebu. Yori yang merasa menantu keluarga Sadebu, dia memutuskan untuk tetap tinggal walaupun nyawa dia menjadi taruhan. Di malam hari, seorang pelayan yang memasak air melihat Ibu Manim sedang memakan ayam hidup. Pembantu itu lantas kaget dan mengunci pintu dapur. Tetapi di saat pembantu itu menoleh ke air yang dimasak, dia melihat ada kepala. Pembantu itu lantas memastikan benar atau tidak. Di saat melihat air yang dimasak, tiba-tiba Ibu Manim dari belakang mendorong pembantu itu hingga tewas. Sementara itu, Yori kembali bermimpi hal yang sama sebelumnya. Dia melihat Daegam sedang menyiksa seorang perempuan yang mengancam akan menyebarkan aibnya. Wanita itu nampak sangat kesakitan dan memohon untuk dilepaskan. Daegam yang sangat marah menusuk perut wanita itu. Di saat kematian Byuin, dia bersumpah akan membunuh seluruh keluarga Sadebu. Di pagi harinya, Yori melihat pelayan keluarga Sadebu mati. Di saat keluar, dia juga melihat ayam-ayam mati. Sementara itu, Daegam sangat marah dan pergi untuk membongkar makam roh jahat. Di saat mau membongkar makam Byuin, tiba-tiba ada suara gaib dan para pengawal Daegam terlempar. Seketika itu, para pengawal Daegam mati. Melihat kejadian itu, Daegam pun sangat kecewa. Setelah kejadian itu, Ibu Maning memberitahu bahwa dia sedang hamil. Mendengar kehamilan Ibu Maning, Daegam pun sangat senang. Singkat cerita, sang penyihir datang menemui Yori dan mengatakan, "Kita harus segera musnahkan roh jahat itu, atau akan terjadi sesuatu yang mengerikan." Sang penyihir pun memberi sebilah pisau dan mantra untuk Yori. Di malam harinya, Heimin meminta pengawal untuk membunuh Ibu Maning dan Yori. Namun rencana itu gagal setelah Ibu Maning membunuh pengawal dan Heimin. Setelah membunuh Heimin, Ibu Maning membawa makanan untuk Daegam. Tetapi yang dimakan Daegam bukanlah makanan manusia, melainkan makanan setan. Setelah memakan pemberian Ibu Maning, Daegam nampak kesurupan dan keluar dari kamar dengan sebilah pedang. Daegam yang melihat Taehyun dan Yeondu sedang wik-wik, dia sangat marah dan membunuh mereka berdua. Dari kejauhan, Ibu Maning menyerang Daegam. Dari serangan Ibu Maning, Daegam seketika wassalam. Setelah membunuh Daegam, Ibu Maning mencari Yori. Tetapi berkat jimat yang diberi penyihir kepada Yori, Ibu Maning tidak bisa mencium bau Yori. Seketika itu juga sang penyihir memanggil Ibu Maning. Ibu Maning lantas datang dan menyerang penyihir.
Sementara itu, Yori mencari keberadaan jasad Byuin. Setelah menemukan jasad Byuin, Yori mendapat serangan dari Byuin. Tetapi di saat kekalahan Yori, dia mendapatkan pisaunya kembali. Lalu pisau itu ditancapkan ke leher Byuin. Seketika itu Byuin mati. Setelah kematian Byuin, penyihir pun selamat dari kematian. Keesokan harinya, sang penyihir mengajak Yori untuk pergi dari kediaman Sadebu. Namun Yori menunggu setelah selesai dari berkabung.